Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Aristama. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas untuk keterampilan dari kelas mengoperasikan Excel dan Tableau untuk analisis data. Kita langsung ke slide saja. Di sini saya menggunakan data store American Sales Store dengan range datanya itu dari 2017 sampai 2020. Di sini kita bisa melihat salesnya itu terdapat 2 miliar sekian US dollar dan dengan profitnya itu 286.000 US dollar dengan margin 12,47%. Di sini kita bisa melihat penjualan tertinggi yaitu terdapat di kota California, disusul dengan kota New York City, dan lalu ada Texas dan selanjutnya Washington. Di sini saya menggunakan warna biru, semakin pekat warna biru maka semakin tinggi penjualannya dan sebaliknya. Lalu selanjutnya dari segmen. Penjualan dari segmen ini paling tinggi terdapat dari sisi consumer dengan total sales 1 miliar sekian US dollar, lalu dilanjutkan dengan corporate dengan 700.000 US dollar dan home office dengan 429.000 US dollar. Dan data ini bersinggungan dengan profitnya masing-masing di setiap segmen. Lalu di subkategori, di sini ada subkategori, ada font, care, dan selanjutnya. Di sini penjualan tertinggi ada dari font dengan sales 330.000 US dollar, disusul dengan C dengan sales 325.000 US dollar. Di sini dari font, chair, storage, table, binder, machine, accessories, dan copiers. Di sini penjualannya itu di atas rata-rata penjualan dari semua kategori. Lalu di bawahnya itu ada bookcase dan selanjutnya. Itu mereka penjualan itu di bawah rata-rata penjualan dari semua kategori. Lalu kita bisa melihat dari tren tahun ini, dari tahun 2017 sampai 2020 akhir. Ini kita bisa melihat trennya itu tren positif naik secara keseluruhan. Lalu di sini ada garis tajam dari sini ke Desember ke Januari, di sini dari Desember ke Januari, semuanya dari tiap tahun itu rata Desember ke Januari itu bagus juga. Sini bisa kita tarik kesimpulan dari Desember dan Januari itu memang penjualan dari produk-produk ini tuh memang menurun. Mungkin kita bisa mengambil korelasi antara consumer yaitu dari Desember ke Januari itu mereka lebih ke produk yang lebih primer atau makanan, dan corporate mungkin dia bisa saja lebih fokus ke rekrutan karyawan ataupun layoff karyawan, sehingga pembelian produk ini menurun. Namun dari selanjutnya dari Februari ke Maret itu semua trennya itu naik. Memang positif dari Februari ke Maret, positif semua. Kita bisa lihat dari Juli ke September lalu sampai Desember itu semuanya naik salesnya, karena memang akhir tahun biasanya pengambilan dana untuk inventaris ataupun penggunaan masing-masing. Lalu di sini ada profit by region. Di sini di paling tinggi adalah West dengan 725.000 US dollar dan dengan profit 100.000 US dollar. Lalu ada East dengan 678.000 US dollar dengan profit 91.000 US dollar. Lalu disusul dengan region Central dan South. Namun di sini ada yang menarik. Dari sisi region Central, meskipun sales lebih tinggi 110.000 US dollar, namun profit itu lebih tinggi daerah South, menandakan antara Central dan South ini penjualan itu lebih efektif, marginnya tuh lebih efektif di daerah South daripada daerah Central. Di sini kita bisa melihat juga dari ada filter, bisa kita memilih hanya tahun 2020. Dari tahun 2020 semua data bersambungan dari consumer, corporate semuanya masih sama. Lalu di sini ada data kota hilang, data yang kosong, ataupun bisa menggunakan filter
by region. Kita bisa mengambil sentral dan south tadi yang kita pointing out. Di sini south ya, di ada paling tinggi yaitu Texas. Penjualannya relatif positif. Jadi bisa lihat profitnya south itu lebih atau selatan lebih positif. Lalu lanjut ke sales by city atau lebih detail. Di sini kita bisa melihat kota paling tinggi dengan profit tertinggi itu New York City, dan disusul dengan Los Angeles, California, dan selanjutnya. Di sini kita bisa melihat daerah East memimpin seperti yang sebelumnya, lalu susul dengan West, lalu susul dengan Central dan South. Oke, selanjutnya sales comparison. Sini saya mengambil data dari sales by comparison to discount. Di sini kita bisa melihat penjualan tertinggi, penjualan dan profit tertinggi terdapat kota di New York City dengan rata-rata diskonnya itu 5%, hanya 5%, namun bisa meraup keuntungan 62.000 US dollar dengan sales hanya 256.000 US dollar. Itu sangat-sangat positif. Lalu disusul dari daerah Central, maksud saya West, yaitu Los Angeles dengan diskon 7%, Seattle 6%, dan San Francisco 6,6%. Di sini justru kota-kota tertinggi ini rata-rata salesnya itu hanya di bawah 10%. Dan kota paling buruk atau tidak bagus itu dapat di Philadelphia dengan rata-rata diskon 30%. Sangat tinggi itu. Namun dia bisa merasakan membukukan sales yang sangat banyak, 100.000 US dollar, namun dengan profit yang minus atau negatif sebanyak minus 13.000 US dollar. Di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa diskon justru berdampak negatif dengan profit, namun berdampak positif terhadap sales. Lalu selanjutnya ada sales by subkategori. Di sini sales paling tinggi terdapat kota New York dengan machine dengan profit dengan sales 37.000 US dollar dengan profit 14.000 US dollar. Wow, sangat positif. Lalu disusul dengan kota New York lagi dengan penjualan pound dengan sales 37.000 US dollar dan profit 10.000 US dollar. Memang tadi dari chart dashboard juga kelihatan pound dan mesin itu paling tinggi ya. Selanjutnya mungkin ini disusul dengan New York lagi dengan Binder. Memang kota New York terkenal dengan kota perkotaan, makanya mesin pound perkantoran itu sangat-sangat membutuhkan. Di sini kita lihat penjualan paling buruk itu terdapat di Ohio Lancaster dengan sepeda mesin dengan sales 4.000 US dollar dengan profit 6.000 US dollar. Wow, biasanya sangat relatif ya. Oke, di sini kita bisa melihat misalnya kita mau sell profit, maksud saya filter region dengan central dengan south. Ini kita ada south, central dengan south. Sini kita melihat sales masuk kategori paling rendah terdapat di kota Texas dengan Houston dengan subkategori Binders dengan sales 4.000 dolar dan profit minus 6.000 US dollar. Mungkin di daerah South, daerah ini tidak banyak perkantoran atau mungkin diskonnya lebih banyak. Di sini kita lihat korelasi antara kota Houston, Texas. Di sini kita bisa melihat komparasi diskon
dengan korelasi profitnya itu sangat-sangat kelihatan ya. Di sini Houston tuh diskonnya sangat tinggi, 37%. Jadi mungkin kita bisa mendapatkan insight di kota Houston nih. Mungkin penempatan waktu diskonnya harus lebih diperbaiki atau agak lebih strategis. Saya shoot out daerah-daerah seperti ini nih, seperti Chicago, Jacksonville, San Antonio itu diskonnya sangat besar, namun profitnya minus. Mungkin insight-nya itu bisa lebih diperbaiki penempatan diskonnya ataupun target marketnya dari produk-produk kita. Oke, itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.